4 hal yang harus dimiliki oleh seorang sales. Oke teman-teman semuanya, di video sebelum-sebelumnya saya sudah sering mengatakan bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi seorang sales. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai 4 hal yang sebisa mungkin harus dimiliki oleh seorang sales. Jadi ditonton terus sampai habis videonya supaya kalian tidak salah paham dengan video saya. Oke, jadi begini teman-teman, sales atau penjual itu tugasnya adalah berjualan produk ya teman-teman. Nah jadi gini, yang namanya berjualan itu adalah seni. Jualan itu ada seninya teman-teman. Nah jadi gini, seorang sales harus mempunyai 4 kemampuan ini. Jika kalian mempunyai 4 kemampuan ini, saya pastikan kalian bisa menjadi seorang sales. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya 4 kemampuan yang saya sebutkan di video ini, saya sangat menyarankan kalian tidak usah menjadi seorang sales. Yang pertama, seorang sales harus berpenampilan menarik teman-teman ya. Seorang sales itu harus selalu berpenampilan menarik. Yang dimaksud dengan berpenampilan menarik itu adalah bukan berpenampilan yang mewah, memakai baju tren dan lain sebagainya, itu bukan seperti itu. Tapi berpenampilan menarik adalah berpenampilan ya luwes kayak gitu teman-teman. Setidaknya enak dipandang lah, seperti itu. Itu poin yang pertama. Jadi bagi kalian nih yang biasanya males-malesan, pakaiannya asal-asalan, kalau misalnya kalian ingin menjadi sales, sedikit demi sedikit kalian perbarui cara berpakaian kalian. Itu tips yang pertama teman-teman. Terus yang kedua gini, seorang sales itu harus komunikatif. Apa maksudnya komunikatif? Komunikatif itu maksudnya kita itu dituntut untuk bisa membuka obrolan baru dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Terus yang kedua, gini teman-teman, komunikatif itu maksudnya itu kita bisa membuat lawan bicara kita itu nyaman dan nyambung ngobrol sama kita. Nah tapi gini, Mas, kalau misalnya saya seorang pemalu, bisa nggak saya menjadi seorang sales? Bisa. Semua hal itu bisa dipelajari jika kalian itu mau belajar. Nah bagi kalian nih yang kalian seorang pemalu tapi ingin menjadi seorang sales, silahkan tonton video yang saya taruh di link deskripsi video di bawah ini teman-teman ya. Itu saya udah taruh link videonya di deskripsi video. Terus selain komunikatif dan berpenampilan menarik, yang ketiga, seorang sales harus menguasai produk teman-teman. Nah tapi tidak hanya dituntut untuk menguasai produk yang dibawanya, tapi juga dituntut untuk menguasai produk kompetitor atau produk pesaing. Produk apapun yang kalian bawa teman-teman. Misalnya gini, kalian misalnya seorang sales handphone, kalian bekerja di HP merek A, kalian dituntut wajib untuk paham spek HP A, tapi kalian juga harus dituntut untuk paham tentang spek HP B. Kalian ingin berjualan rokok kretek, harganya lebih mahal dari rokok kretek yang sebelumnya. Nah, kalian cari kelemahannya rokok ini di mana. Rokok yang dulu itu gini Bu, ini kalau misalnya rokoknya lintingan, kalau misalnya nggak dipijet, dikorek nggak mau nyala, misalnya seperti itu. Jadi gini, dengan kita mengetahui spesifikasi dan kelemahan dari kompetitor kita itu bisa membuat yang namanya perbandingan. Ya, kita bisa membuat perbandingan teman-teman. Jadi bukan untuk menjatuhkan. Kalau misalnya dalam dunia sales, sebenarnya itu nggak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi kadang ada beberapa orang yang memang sengaja saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya teman-teman. Tapi kalau di sini tujuan kita mengetahui spesifikasi, misalnya gini, saya nganpas produk kopi ABC. Bu, kopi ABC Bu, wah di sini kopi ABC nggak laku Mas, yang laku Torabika Mocha misalnya. Alah Bu, ya udah Bu, coba aja Bu, kalau misalnya kopi ini lebih enak dari itu oh Bu, seperti itu misalnya. Terus kalau misalnya ini kalian bisa kasih sampel ya teman-teman, bisa kasih sampel jika produk yang kalian bawa itu produk yang bersifat food atau produk yang bersifat konsumtif bisa dipakai, silahkan kalian coba. Ini loh Bu, kopinya lebih enak dari kopi itu Bu, ini sampelnya, saya minta air panasnya, Ibu silahkan kalau misalnya minum kopi. Itu kalau misalnya produk kopi. Kalau misalnya produk rokok ya silahkan, Mas saya rokoknya udah rokok ini Mas dari dulu Pak, nyobain lebih enak dari itu Pak. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ini silakan kalau nyoba Pak, ini harganya juga lebih murah kok Pak. Ya walaupun selisih Rp500, tapi kan kalau misalnya 1 bulan kan 500 kali 1 bulan kan udah lumayan Pak, bisa buat yang lainnya seperti itu. Ya pokoknya gunakan kelemahan dari brand kompetitor itu kalian gunakan sebagai perbandingan dengan produk kalian. Terakhir, seorang sales itu harus selalu always smile.
apapun yang sedang kalian hadapi di lapangan, entah itu kalian bertemu dengan seseorang yang orangnya itu susah teman-teman ya, orangnya itu nggak welcome sama kalian, kalian jangan pernah sekali-kali marah teman-teman. Seorang sales nggak boleh mukanya masem, masuk ke toko, masuk ke warung, jangan masam mukanya, harus senyum. Walaupun di rumah misalnya kalian sedang ada masalah dengan teman kalian, dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian, bersikaplah profesional teman-teman. Saat kalian masuk ke toko, kalian harus selalu senyum, pandangan harus teduh, ngomong harus lembut, seperti itu teman-teman. Ya, itu tantangan menjadi seorang sales teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian sudah menjadi seorang sales bertahun-tahun teman-teman, kalian akan menemukan sisi diri kalian yang lain. Saya dulu juga nggak seperti ini teman-teman. Saya dulu juga nggak seperti ini. Saya juga dulu ya bisa dibilang ya insecure, introvert, insecure, pemalu. Tapi ya karena seseorang itu memang bisa berubah karena keadaan. Karena saya dituntut, kamu kalau pengen jadi sales ya harus seperti ini. Ya, dengan kita belajar, kita konsisten dalam belajar kita, ya insya Allah semuanya akan membuahkan hasil teman-teman. Nah, itu adalah 4 hal yang sebisa mungkin harus dikuasai oleh seorang sales teman-teman. Oke, mungkin itu videonya. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya, kalau misalnya suka sama video saya, silahkan di subscribe untuk berlangganan, lonceng diaktifkan jika kalian ingin menonton video saya yang berikutnya. Like dan share video ini ke sosial media yang kalian miliki, dan terakhir follow IG saya bangkit_real. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya doakan bagi kalian yang bercita-cita atau sedang melamar di dunia distribusi, dunia persalesan, kalian bisa diterima dan kalian bisa menjadi seorang sales yang dibanggakan oleh perusahaan kalian. Dan bagi kalian yang ingin memulai usaha freelance atau kanvas, saya doakan juga kalian menjadi seorang freelance yang omsetnya itu banyak, untungnya banyak, pelanggannya banyak. Amin. Oke, terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.